Baik, selamat pagi semua. Eh, Kita masuk pertemuan 2 ya. Kalau minggu lalu sudah bicara mengenai nilai minimum dan maksimum ya, Den ya. Sekarang kita lanjut ke pertemuan 2. Oke. Di pertemuan 2 ini ada namanya model persediaan ya. Dalam model persediaan itu yang perlu kita pahami ada jenis-jenis model persediaan. Jenis persediaan pertama namanya atau model pertama namanya itu adalah tanpa stock out ya, atau tanpa persediaan habis. Jadi yang dimaksud dengan model stock out atau tanpa stock out ini atau tanpa persediaan habis. Jadi sebuah perusahaan itu membuat bahan atau produk usahanya itu, jadi yang sifatnya adalah begitu diproduksi langsung disebarkan, atau kalau istilah keren sekarang itu adalah PO ya, pre-order. Hal ini untuk meminimalkan biaya penyimpanan. Karena biaya penyimpanan itu termasuk biaya rutin yang harus dikeluarkan perusahaan. Jadi dengan minimalnya atau tanpa ada stok dalam sebuah gudang, maka biaya penyimpanannya akan jadi lebih murah atau akan bisa diminimalkan. Dalam penyediaan ini ada namanya ada rumusannya. Yang pertama N sama dengan D per Q. Yang kedua T besar per N. Yang ketiga T kecil sama dengan TQ per D. Sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, jadi yang pertama tadi rumusnya adalah tanpa stock out. Ya, untuk rumus pertama itu N sama dengan T per Q, D besar per Q besar, T kecil sama dengan T per N. Lalu T kecil lagi T kali Q per D. Lalu yang berikutnya T besar sama dengan T kecil kali D besar per Q. Itu persamaan keempat. Jadi ada 4 ya. Apa itu N? Apa itu Q? Ini kita lihat penjelasannya. N itu adalah frekuensi pesanan. Jadi banyaknya jumlah pesanan. Itu namanya N, frekuensi. D itu jumlah keseluruhan. Berarti jumlah keseluruhan yang akan dipesan. Nanti frekuensi itu misalnya hari ini 10, besok 20, besoknya 30, atau besoknya lagi 25. Itu frekuensi. Jadi frekuensi itu naik turun atau up and down ya. T kecil itu Q besar itu adalah jumlah yang dipesan. Nah, tadi kalau ini jumlah keseluruhan barangnya atau produknya. Nah, Q besar itu jumlah yang dipesan saja. T kecil itu satu kurun waktu, T besar itu satu periode. CC setiap satuan barang. Oke, setiap satuan barang ya. Oke, next, kita lanjut saja. Yang kedua, jenis yang kedua tadi ada namanya carrying cost. Carrying cost itu biaya penyimpanan barang. Ya, jadi penyimpanan barang saya bilang tadi, penyimpanan barang itu ada biayanya. Ya. Maka sebisa mungkin atau seminimal mungkin sebuah perusahaan meminimalisir biaya penyimpanan atau biaya gudang. Ya. Nah ini sama dengan T sama dengan setengah kali CC kali Q besar kali T besar. Itu untuk rata-rata ya, selama T kecil. Nah ini untuk rata-rata selama T besar. Jadi apa T besar T kecil nanti kita lihat ya. Baru yang ketiga namanya setup cost ya. Setup cost itu
biaya, lagi-lagi biaya pergandaan barang. Maksudnya pergandaan barang itu kita mau pesan barang itu ada biayanya. Nah, kalau hari ini saya pesan 10, besok 20, nah biaya pergandaannya. Atau besoknya lagi 25, berapa biaya pergandaan barangnya. Itu yang maksudnya biaya pergandaannya. Oke, baik, untuk lebih mudah, kita lihat contohnya. Contoh, baik, kita lihat contohnya, sebuah perusahaan angkut, ya, sebuah perusahaan angkut memiliki 500 buah kendaraan dengan jumlah ban yang akan diperlukan dalam 1 tahun adalah 10.000 buah. Biaya setiap kali pemesan Cici adalah 6.250. Sewa gudang tiap ban adalah 500. Oke. Tentukanlah jumlah yang dipesan, pergandaan barang, baru frekuensi pesan, dan kurun waktu yang dipesan. Oke, kita jawab ya. Yang pertama, jumlah yang dipesan, ya, jumlah yang dipesan itu T besar. Artinya sebelum ke Q kita lihat dulu T besarnya. T besar itu adalah 1 tahun. Itu tadi saya bilang apa itu T besar ya. Yang diketahui ya, T besar 1 tahun, B itu 10.000. Sorry, ini bukan B ini. Tapi D ya. Saya perbaiki. Ini D ya. D 10.000, CS 6.250, CC 500. Next, Q. Q itu adalah jumlah yang dipesan. Kita masukkan rumusnya. Yang tadi Q sama dengan oke, ini rumusnya. 2 kali akar dari 2 kali D kali CS kali CC per CC kali T. Maka 2 kali, ini saya ganti. Ini 2. Oke. Sudah ya, sudah cukup baik. Next. 2 kali 20.000 kali 6.250 per 500 kali 1. Nah, ini tadi 2 kali 20.000 per 500. Ini habiskan saja. 2 kali. Ini 2 kali 250 ya. 5 kali 2, 10. Oke, pas. Maka nilainya adalah 500. Oke, 2 kali 20,
400 kali 5. Oke, pasti ini nilainya 500. 500 buah ban. Oke. Next. Lanjut. Oke. Nah, sekarang B. B-nya itu masukkan nilainya jor. Jor tadi setengah kali CC kali Q kali F. Oke, ini bukan F-nya, tapi T ini T. Ini T besar nih ya. Ini salah. Jadi nilainya adalah ini 250.000. Nah, selanjutnya C, ditanya N D besar kali Q, berarti 10.500. Jadi ada 20 kali pesan, frekuensi 20 kali pesan. Nah, yang terakhir D. D. Oke. T kecil sama dengan T besar kali Q per D. Jadi 1 tahun per 500 per 10.000. Berarti 1 per 20 kali tahun ya. Berarti setahun itu ada 12 bulan. Nah, dalam sebulan itu ada 30 hari, maka 1 per 20 kali 12 kali 30 berarti ada 360. Nah, sama dengan 18 hari. Oke, baik. Jadi itu aspek. Jadi itu hasil penyelesaiannya. Dari hasil penyelesaian itu kita bisa lihat yang menjadi persoalannya. Aspek kesediaan harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang akan disediakan atau diproduksi dan di mana sumber terbaik dari pengadaan barang-barang sedang. Aspek pengawasan harus mampu menjawab pertanyaan, yaitu bila mana berapa kali pesanan atau produksi dilaksanakan, yang kedua berapa banyak pesanan atau produksi tersebut. Nah, ini penyelesaian atau persoalan yang harus diselesaikan dalam sebuah teknik operasi dalam pertemuan kedua ini. Oke, adik-adik, saya pikir itu yang perlu kita pahami dalam pertemuan dua ini. Untuk lebih mudah nanti, ataupun ada hal yang sulit, adik-adik bisa ulang terus, ya, atau adik-adik bisa chat saya di kolom chat. Mudah-mudahan tidak ada kendala pertemuan dua ini. Sekali lagi, silakan menyaksikan materi pertemuan dua ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa menyelesaikan soalnya atau tugas nanti ya, atau post-test yang biasa kita lakukan. Oke, adik-adik yang mengikutinya itu aja. Terima kasih buat pertemuannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sukses selalu. Tetap jaga kesehatan.